Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul rabi', hadis sing nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin kunyae Abu Abdurrahman padha karo putrane Sayyidina Umar wingi Umar bin Abdullah bin Umar kunyae Abu Abdurrahman. Niki asmane Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud haddatsana Rasulullah nyeritani dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa utahe Kanjeng Rasul iku as-shadiqul masduq priagung sing jujur sing bener al-masduq sing dibenerake dingendikani inna hadakum setune salah siji ira kabeh iku yujma'u dikumpulake apa khalquhu penitahane ahadukum fi batni ummihi ana ing jerone wetenge mboke akadukum arba'ina yauman 40 apane yauman dinane nutfatan berupa nutfah summa yakunu mongko keri-keri ana akadukum iku alaqatan berupa alaqah nutfah itu spermatozoa manane wong lanang itu alaqah itu sudah getih kental dan merupakan dari mani menjadi getih kental misla dzalika dalam sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yakunu mongko keri-keri ana ahadukum ana iku mudghatan segumpal daging nek alaqah segumpal darah iki mudghatan segumpal daging. Misla dzalika ing dalam padane mengkono-mengkono 40 dina. Summa yursalu ilaihi mongko keri-keri diutus ilaihi marang ahadukum apa al malaku malaikat wa yumfakhu fihi ruh mongko disebulake fi ing dalem ahadukum apa ruhu ruh nyawa wa yu'maru lan den perintah bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat apa saja bikat bi rizkihi kelawan nyatet nulis nentokake rezekine akadikum wa ajalihi lan ajale akadikum wa amalihi lan amale akadikum wa syaqiyun cilaka aw saidun utawa bahagia. Ini 4 kalimat ini sudah ditentukan sejak di kandungan. Wallazi la ilaha ghairuh mongko demi Gusti Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran sinembah ghairuhu liyane Allah. Inna ahadakum satune salah siji kabeh la ya'mal. Yakti ngamal ya akadukum bi amali ahli jannati kelawan ngamali ahli swarga hatta mayakunu bainahu sehingga antara ora ana antarane akadukum wa bainaha lan antarane jannah swarga illa dzira kejaba sak dzira sekitar setengah meter lah. Sehasta Payas biku mau kondisi alaihi ing atase akadiku mau alkitab catatan yang pertama tadi. Payak malu mongko nindakake ya ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka naudzubillah min dzalik. Wa yadkhuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing ahli nar. Wa inna ahadakum lan setune salah siji ro kabeh layak malu. Yektine ngamal ya ahadukum bi amali ahli nar kelawan ngamali ahli neraka hatta mayakun. Sehingga barang kang ana bainahu antarane ahadukum wa bainalan antarane nar illa apa illa diraun kejaba sak hasta fayas biku mau kondisi alaihi ing atase akadukum apa alkitab catatan biyen kae payak malu mongko ngamal ya akadukum ahlil bi amali ahlil jannati kelawan amali ahli swarga fayat khuluha mongko mlebu sapa akadukum al jannata ha ing jannah rawahu riwayatake ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah ini proses kejadiannya manusia itu mbok cocokno mbekan ahli-ahli kedokteran nanti bisa kaget. Jadi 15 abad yang lalu kan Nabi sudah ngendikakno mengenai proses manusia jadi ini. Ini proses kejadian di manusia. 40 hari masih berupa nutfah, nanti 40 hari lagi sudah menjadi alaqah, 40 hari lagi menjadi madghah. Itu berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan. Kalau sudah itu terus Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin ini tadi yang sudah 40 tambah 40 tadi 10 mulai bayi ana ruhe yaitu setelah 40 dino jadi pirang dino itu 120 dino ya 120 dino pirang bulan 4 bulan itu mulanya ulama-ulama ketika membahas tentang aborsi boleh enggak aborsi itu menggugurkan kandungan. Ada yang mengatakan boleh asal belum 4 bulan. Maksudnya belum jadi manusia karena jadinya manusia itu setelah mudghah 40 hari baru ditiupkan ruh
sekaligus ini paket, dikasih nyawa, kemudian ditentukan 4 hal. Rezekinya, nanti rezekinya seret apa lapang, bancar, itu sudah dicatat sejak di kandungan itu. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang asalnya tukang tambal ban sepeda gitu aja, akhirnya menjadi bangkir besar, catatannya paling ngono. Ngono sing pinter, sarjana ekonomi S3 melarat terus enak. Makanya catatannya ning kono melarat. Terus yang kedua ajalnya. Nah, ajalnya ini gimana? Berapa lama nanti dia di dunia ini sudah ditentukan di sananya itu. Yang ketiga amalnya. Amaliyahnya gimana? Baik apa buruk? Yang medeni iki ana sakiyun wa sa'idun. Orang ini ciloko apa bejo atau bahagia itu juga sudah dicatat. Jadi ada orang yang sudah ditulis ciloko itu naudzubillah, ya selama hidupnya itu ngamaliyahnya ngamaliyah swarga kabeh. Jadi orang sudah ini swarga itu. Ternyata tinggal ibaratnya tinggal setengah meter dari swarga, dia berbalik melakukan amal-amal neraka. Naudzubillah, masuk neraka. Makanya kita tidak boleh memvonis orang masih dalam perjalanan hidup. Orang perjalanan hidup ini belum titik. Makanya kiai-kiai itu dikholi bukan di mauludi kayak Kanjeng Nabi. Tidak ada mauludan kiai, itu tidak ada. Mauludan hanya Kanjeng Nabi, penerusnya Kanjeng Nabi khol. Kenapa? Ya itu. Ditunggu sampai titik akhir. Begitu titik akhir, ternyata amaliyahnya itu amaliyah swarga terus, ya masyarakat mengkholi, memperingati untuk dijadikan teladan, ceritakan kebaikannya supaya ditiru oleh masyarakat. Itu hikmahnya khol, seperti hikmahnya mulut untuk mengingatkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduknya, norma-norma perilaku ajarannya sekalian. Jadi kita tidak boleh terus menjahanamkan orang yang masih dalam perjalanan. Jangan-jangan yang menjahanamkan itu nanti yang ke jahanam. Justru yang di jahanam tidak di surga, karena belum tahu kita. Wong kurang sehasta saja bisa balik cengkelak kok. Medeni wong hadis iki. Untungnya kita tidak tahu ya. Oh, ngerti ngono ya, masya Allah itu. Kalau tahu kan tinggal jujur ngono aja, tinggal jujur. Al haditsul khamis, hadis yang nomor 5. An Ummil Mukminin. An Ummil Mukminin saking ibune wong-wong mukmin kabeh. Jejulukane gelare garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang mukmin seluruhnya. Karena dia garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak dan pemimpin kita semua. Kunyae Ummi Abdillah. Lho apa duwe putra asmane Abdullah, kok dikunyai Ummi Abdullah? Dia tidak punya, tapi punya ponakan Abdullah namanya. Abdullah itu putranya mbakyunya Siti Aisyah, Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma itu punya suami Az-Zubair, mempunyai anak Abdullah. Siti Aisyah ini kemudian menggunakan kunyah Ummi Abdullah. Asmane dhewe Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawuh sapa Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, ta sapaning wong sing gawe anyar ya man fi amrina ing dalem agama kita iki, hadza iki anyar-anyarake ma ing barang laisa kang ora ana minhu saking amrina, wa huwa mongko utawi ma laisa minhu iku raddun ketolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, riwayatake hadis iki sapa Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayat li Muslimin, wa fi riwayatin lan iku kesebut ana ing sucining riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim dhewe, man amila amalan. Iku redaksine maksudnya, redaksine Imam Muslim. Pengertiannya sama, baik yang di Bukhari maupun di Muslim. Sumbernya juga sama, Sayyidatina Aisyah. Cuma redaksinya yang berbeda. Di Muslim redaksinya man amila amalan. Utawi sapaning wong amila sing amal ya man. Amalan ing amalan laisa alaihi kang ora ana alaihi ing atase amalan. Apa amruna perkara kita agama kita iki bahwa mongko utahe amal iku raddun ketolak. Iki sing gawene dienggo dalil bid'ah-bid'ah barang iku. Nah, untuk kita untuk jadi sesuatu yang baru yang bukan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketolak. Karena makanya ahli-ahli fikih itu, ulama-ulama fikih itu tidak hanya berpegangan satu hadis kayak wong saiki. Duwe satu hadis terus dienggo dalil, dienggo tausiah, dienggo fatwa segala macam. Jadi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu
menguasai semua hadis-hadis itu. Dari sana beliau melihat termasuk dari Al-Qur'an segala macam, baru istimbat hukum. Jadi tidak kok satu hadis diwaca tanpa mengetahui ilmu hadis, itu sama saja dengan membaca terjemahan Quran, Kementerian Agama, orang tahu ngaji ilmu Quran, terus fatwa pakai itu bisa menyesatkan. Mulanya MF fatwa ya kudu mencukupi syarat-syarat fatwa, mengetahui sekian ribu hadis supaya enggak minimal nek kowe gak gelem kangelan membukai ribuan hadis, lihat saja yang sudah dibukukan, yang sudah dimodifikasi oleh imam-imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu kayak buka. Mereka melihat dari Quran hadis dari berbagai macam. Bab mono kalau tidak boleh asal yang baru tidak boleh. Wah itu ya kacau. Orang itu kan orang saiki kan karena moto iki terus pokoknya iki anyar ditolak. Kadang-kadang terus tidak konsisten. Yang ditolak yang dia tidak biasa ngamalno, yang dia tidak suka saja ya dibid'ahkan. Tapi yang sudah terlanjur dilakukan, ini tidak sadar. Karena biasanya sing gawene dibid'ahkan kan muludan, kalau gitu, tahlilan, enggak ada. Tapi tidak sadar bahwa mushaf yang dibaca setiap hari dia buat dalil juga itu bid'ah juga. Karena zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada Quran mushaf, tidak ada. Boleh alasannya. Tapi kan sejak zaman Sayyidina Utsman sudah dimodifikasi, sudah dibikin kayak Quran itu. Iya, tapi pada waktu itu tidak ada titik, tidak ada. Quran zaman Sayyidina Utsman itu sudah merupakan mushaf tapi tidak ada titiknya, tidak ada. Titik ditemukan itu beberapa lama setelah Sayyidina Utsman. Ada jenius yang mendapatkan titik. Dulu tidak ada titiknya. Makanya sering terjadi idza jaa hadzal rasul faqbalu. Kalau utusan ini datang, sambutlah. Karena faqbalu dengan faktulu itu sama, enggak ada titiknya, renggete padha. Lalu dipateni. Faqbalu dibaca faktulu, karena renggete padha. Pak, alif, bundel, rengget, lam. Faktulu mek faqbalu padha. Citae faqbalu titik ngisor, faktulu titik loro dhuwur. Karena tidak ada titiknya. Karena dulu itu mushaf itu hanya untuk ngeling-ngeling wong sing rada ora pati apal atau apal ada lali-lali sithik. Intinya dulunya itu dihafal, Quran itu dihafal. Catatan-catatan itu hanya untuk mengingatkan saja. Ana pluntur-pluntur, iki mesti faktulu iki. Mergo siaknya begini, kaitannya konteksnya ini. Ini bacaannya begini, hanya mengingatkan ingatan saja. Belakangan baru ada yang mendapatkan titik-titik itu. Titik 1 bawah ba, titik 1 di atas nun, titik 2 di atas tak, titik itu baru ditemukan belakangan. Lebih belakangan lagi sing mbok waca kowe iku harokat jabar jel fathah kasroh itu. Karena orang-orang ajam yang non Arab enggak ngerti juga, sudah ada titik tetap ora iso maca. Ora apa ora iso maca, diharokati. Itu juga hal baru. Semua mengatakan itu baik mushaf itu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis sesuatu yang baik, maka dia akan mendapat pahala sampai orang-orang yang nanti akan melaksanakan akan mendapatkan juga. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar segala macam nanti untuk pahalanya orang yang baca Quran terus ikut mushaf ini. Karena beliau merintis sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi rintisan itu ya ihdas, membuat sesuatu yang baru. Kalau di pokok kalau yang baru mesti bid'ah, bid'ah itu mesti ning-nar. Tidak ada rintisan. Rintisan-rintisan yang diakui oleh agama. Man sanna sunnatan itu rintisan. Kowe gawe kitab terus gawe pesantren, gawe orang yang pertama kali bikin pesantren itu nanti terus mendapatkan pahalanya karena pertama kali yang merintis pesantren itu dia. Setiap kali ada pesantren dia dapat pahala. Masuk wong sule. Ya ana wong keplek judi nganggo. Itu sing gawe untuk terus untuk bagian terus. Sing gawe remi, gawe apa jenenge keplek iku untuk terus nek dienggo judi mek wong nganti ila yaumil kiamah. Jadi memang ya kudu ngaji ya. Al haditsus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdin Nu'man bin apa tulis keliru iki mesti an Abi apa? Abdillah. Ya. An Abi Abdillah, kurang Allah itu ngono. Sing kaya naskahku iki mesti iki gawean kene iki. Oh, Surabaya. Kurang. An Abi Abdillah iku kunyahe sahabat Nu'man bin Bashir.
An Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa sahabat Nu'man sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah yang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yakul ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun setuhune sing halal iku bayyinun wis cetha jelas babi haram getih haram wak pitik halal tahu halal watu mbok pangan haram. Sing halal cetha wa innal harama lan setune sing haram iku bayyinun ya cetha. Cuma wa bainahuma iki. Wa bainahuma lan antarane sing halal mek sing haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun sing jumbuh-jumbuh. Enggak jelas iki halal apa haram. La ya'lamuhunna sing ora ngerti ing umur mustabihatun mau sapa katsirun wong akeh minan nasi saking manusa. Banyak sekali yang tidak tahu yang tengah-tengah itu, yang haram halal ya bagaimana. Mulane famanit taqa, mongko sapaning wong sing menjaga diri asubuhati ing barang-barang hal-hal yang jumbuh-jumbuh tadi. Faqad istabro'a mongko teman-teman membebaskan diri lidinihi kanggo agamane manit taqa. Wa irdihi lan kehormatane manitaka. Wa man lan sapane wong ta sapane wong waqa'a kang tumiba ya man fis subuhati ing dalem hal-hal sing subuhat-subuhat mau sing gak cetha jumbuh-jumbuh. Waqa'a berarti tumiba ya man fil haram ing dalem haram. Tepane kaya karoi kaya dene wong pangon cah angon. Yar'a sing angon ya roi haulal khima ana ing sekitar sengkeran. Sengkeran itu saiki jenenge apa? Cagar. Ana sing jenenge cagar budaya, ana cagar kerajaan. Cagar itu khima. Yusiku meh-meh apa ayar ta'ah yen to ngangon ya ra'i fihi ing dalem khima. Ala eling-eling wa innalikul limalikin setuhune iku keduwe saben-saben raja khiman. Ana sengkeran cagar sing ndak boleh orang dekat-dekat situ. Ala eling-eling wa inna himallah lan setuhune sengkerane Gusti Allah, cagarnya Allah iku maharimuhu perkara-perkara sing diharamake Allah taala. Kalau yang halal itu jelas, yang haram jelas. Ada yang ndak jelas, haram dan tidaknya. Itu sikap kita bagaimana sebaiknya? Karena banyak yang ndak tahu ini halal apa haram, halal apa haram. Kalau menurut hadis ini itu kalau orang menghindarkan yang tidak jelas itu dia akan bebas, enak. Mulanya orang-orang yang namanya wirai itu kalau tidak jelas halal nggak mau. Subuhat. Ini kopinya siapa? Ini kok cingkirnya seperti kopi saya, tapi tadi saya ingat saya tidak pernah bikin kopi. Ini nggak jelas ini. Melihat cingkirnya punya saya, melihat kopinya ini kayak bukan punya saya. Jadi, kowe sikat aja lah apa. Salah yang nganggo cingkirku anu. Tapi kalau orang wirai tidak mau, jadi tunggu dulu sampai jelas. Nah, kalau nggak jelas ya sudah tidak dimakan. Gitu. Nah, yang subat-subat, jadi orang-orang wirai itu tidak hanya menghindari yang haram, tapi menghindari juga hal-hal yang tidak jelas halalnya. Jadi, kamu menggembala kambing dilarang dekat-dekat cagar budaya atau itu ada biasanya raja-raja punya sengkeran. Ini miliknya raja, tidak boleh orang masuk. Kambing maupun orang tidak boleh masuk. Tapi kamu angon wedhus ning kono, ning sekitarnya itu. Kamu tidak masuk karena kamu bisa baca tulisannya dilarang. Nah, tapi kambingmu kan tidak bisa baca. Kambing dia bisa masuk situ. Mulanya lebih baik menghindari itu, dari khima itu. Nah, bicara soal sengkeran, soal cagar itu setiap raja punya itu, mesti punya. Dia punya sesuatu yang hanya milik raja. Malah ya, ojo Jawa kene ana keputren, ana macam-macam sengkerannya yang tidak boleh dimasuki orang awam, orang umum. Lah cagarnya Allah itu ya yang diharamkan Allah itu. Jangan dekat-dekat itu karena itu sengkerane Gusti Allah taala. Ala eling-eling wa inna fil jasadi mudghah. Wa inna fil jasadi setuhune fil jasadiku ing dalam jasad kita semua ini mudghatan ana segumpal daging mudghah. Idza saluhat tatkalane patut ya mudghah saluha mongko patut apa al jasadu jasad kulluh sakabehane jasad badan fisik kita ini. Tapi wa idza fasadat nalikane rusak apa mudghah mau
fasada mongko rusak apa al jasadu jasad iki kulluhu sekabehane jasad. Ala eling-eling wa ya utawi mudghah iku al qalbu. Biasanya kita maknani hati. Qalbu itu kowe nek kepengin tuku hati ning pasar Arab. Terus kowe muni ana uridu qalban. Kowe dikai jantung. Tuh. Ini kan jantung. Ya, kamu kan mintanya jantung, qalban. Maksud saya mbok terangno mek anu kan, bingung kowe. Ning kene iku, kene. Ora sing ning kene gak, ning kene iku. Nek bakule iku paham. Oh, kibda. Ati sing mbok sate itu kancane rempel barang itu jenenge kibda. Itu bahasa fisik. Tapi qalb yang berlaku di kitab-kitab itu bisa berarti fisik, bisa berarti non fisik. Umumnya non fisik, mulanya dimaknani hati. Ning kene juga lalu kalbu itu hati. Jagalah hatimu. Itu maksudnya kalbu. Kalbu dari bahasa Arab juga kalbu. Ning kene yang dimaksud juga itu, yang non fisik. Bukan yang fisik, karena yang fisik maknanya jantung, kalbu itu. Nah, menurut konsep Imam Ghazali, di dalam setiap yang fisik dalam tubuh kita itu ada yang non fisik di sana. Yang bersifat nur. Makanya disebut ada hati yang fisik, hati nurani. Ini yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Iku membahas anu iku Imam Ghazali membahas soal batin manusia itu. Nah, qalb itu dibahas macam-macam karena ada istilah ruh, ada istilah nafas, ada istilah qalb. Tidak pernah dibahas kibda itu, kabid itu. Karena kabid itu liver. Orang sakit liver lain dengan sakit qalb. Kalau qalb didatuk di ninggunian sinar harapan apa khusus jantung. Nah, liver lain lagi itu hati. Makanya kadang-kadang kita bingung. Wahyal qalbu, ini hati. Tapi menariknya dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ini qalb kamu artikan fisik yang artinya jantung ataupun kamu artikan non fisik artinya hati, kalbu. Itu kena semua. Coba kita rinci sekarang. Pertama kita maknani yang fisik, jantung. Jantung itu kalau baik, semua jasad baik. Kalau jantung itu rusak, semua jadi rusak. Tanyakan dokter-dokter, benar begitu ya? Benar. Ini kalau kita maknani. Kalau kita maknani non fisik, wong sing atine elek, jasadnya mesti elek. Orang yang hatinya apik, jasadnya apik. Orang akan kelihatan menyenangkan dipandang karena hatinya memang menyenangkan. Mbok delok wong-wong sing atine elek iku, ketok dari mukanya. Jelebut gak karu-karuan, rusak. Dan itu kalau kamu baca penelitian-penelitian ahli-ahli terkejut lagi karena ternyata ada kaitannya. Apa yang kamu pikirkan dengan jasad kamu ada pikiran. Yang ada namanya stres itu apa itu? Stres itu apa? Hubungan itu semuanya. Mulanya dengan makna apa saja, mbok maknani hati dalam pengertian rohaniah juga benar, mbok maknani fisik jantung juga benar. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul masduq. Al hadisus sabi, hadis sing nomor 7. An Abi Ruqayyah kunyah iki saking sahabat Abu Ruqayyah asmane dhewe Tamim bin Ausin, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi ya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Nabi ad-dinu an-nasihatu utawi agama iku an-nasihatu gawe becik. Di sini nasihat kemudian berkembang menjadi anjuran baik, bukan berbuat baik tapi anjuran baik, nasihat. Ayo dengarkan nasihat. Betul aslinya nasihat itu berbuat baik. Qulna matur kita, para sahabat pada waktu itu menurut ceritanya Tamim bin Aus, kita semua pada waktu itu bertanya, nasihat itu liman. Kalau agama itu nasihat, kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa? Qala jawab dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya lillah, pada Allah, wali kitabihi lan kitab Allah, wali rasulihi lan utusane Allah, wali a'immatil muslimina lan pemimpin-pemimpin Islam, wa ammatihim lan umume wong-wong Islam. Rawahu Muslimun, riwayatake ing hadis yang bersumber dari Abi Ruqayyah ini sapa Muslimun Imam Muslim. Sesuai
Kanjeng Nabi itu makanya dijuluki pengendikan itu jami' itu, jawami'ul kalim, keistimewaan Kanjeng Rasul karena ini termasuk ini contohnya jami'ul kalim. Kata-katanya sedikit, isinya luas sekali. Cekak tapi aus. Sedikit tapi bernas. Beliau hanya mengatakan ad-dinun nasilah. Agama itu prinsipnya adalah berbuat baik, melakukan kebaikan. Kepada siapa? Kepada Allah. Baik kepada Allah gimana? Ya semua perintahnya Allah dilakukan, semua larangannya Allah dihindari. Itu namanya berlaku baik kepada Allah, nasihat. Kepada siapa lagi? Ke kitabnya. Kitabnya jangan hanya untuk pajangan di rak buku. Jangan hanya dibaca pendak Ramadan secara kilat. Sekarang malah ada metode khatam sebulan 3 kali. Itu memperlakukan kitab Allah tidak sebagaimana mestinya, tidak nasihat itu. Lah yang benar bagaimana? Ya dibaca, dipahami artinya, diamalkan isinya. Itu namanya berbuat baik terhadap kitabullah. Kalau berbuat baik li rasulihi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Apa cukup kita selawat saja? Tidak cukup. Kalau mau berbuat baik benar Kanjeng Rasul, dicontoh perilakunya semua semampu kita. Apa yang kita bisa mampu lakukan. Banyak sekali kok contoh-contohnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik. Jadi kita bisa, misalnya kita jadi pedagang, bisa niru Kanjeng Nabi kejujurannya. Nanti kita lihat kalau kita dagang menurut perilaku Kanjeng Nabi jujur, lihat nanti daganganmu akan laris, akan barokah. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus amanah, kamu harus ngayomi yang kamu pimpin, seperti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya umat, kamu harus punya kasih sayang pada umat, mau berkorban untuk umat. Enggak bisa apa-apa, ya kamu sembahyang sunat-sunat saja seperti Kanjeng Rasul. Apa yang kamu bisa lah. Kanjeng Nabi itu kalau duha salat minimal 2 rakaat, kamu bikin. Jadi banyak hal-hal itu yang namanya nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada pemimpin-pemimpin, pada pemimpinnya kita ikuti semua yang diperintahkan, apa yang disuruh selama tidak bertentangan dengan Al-Khaliq. Bakal bertentangan, kita ingatkan. Ini kita nasihat kepada imam itu, kalau benar kita ikuti, kalau ada kekeliruan kita benarkan, kita ingatkan. Sayangnya sekarang ini kan tidak seperti dulu sudah. Dulu itu tidak peduli pemimpin, tidak pemimpin. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu selalu ada yang mengingatkan. Sekarang ini enggak. Justru yang biasa diingatkan itu yang di bawahnya saja. Santrine, umate, follower-e itu. Tapi kalau atasannya enggak. Ada santri kok ngeritik kiai ini kaon. Rakyat ngeritik pemerintahnya jalani makar. Padahal itu nasihat itu juga gitu. Kalau benar diikuti kan. Jadi imam di depan keliru. Ya kita ingatkan. Ada aturan-aturan mengingatkan, ada asalkan. Woi, mam keliru. Nah, mengingatkan kritik itu ada aturannya. Misalnya kalau laki-laki, subhanallah. Itu mengingatkan, subhanallah. Kadang-kadang imamnya bandel, sudah disubhanallah bolak-balik, tetap. Ya, itu nasibmu tadi. Nasibnya makmum ya. Imam bandel. Imam harus diperingatkan kalau keliru. Wa ammatihim juga harus kepada orang umumnya, orang Islam. Bagaimana itu? Dia mereka punya hak. Kalau dia salah, kita benarkan. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Bahkan kalau perlu, tidak usah minta maaf, kita maafkan. Dia orang awam, kita orang khos. Kamu pintar, dia tidak pintar, kan kamu harus lebih arif dari dia. Kalau kamu terus berkelahi dengan orang bodoh, orang terus bingung, yang bodoh kamu apa dia, kan itu. Jadi itu gitu. Kalau kita nasihat kepada orang-orang awam, ya itu jalan. Kita harus lebih sabar, lebih ngalah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika jadi pemimpin, didhawuhi kalau Gusti Allah Taala itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau itu lembut kepada umatnya. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Kamu itu diberi Tuhan kelembutan hati terhadap umatmu. Lintalahu. Kok walaupun tak fadhon ghalidul qalbi, kalau seperti kebanyakan orang-orang itu ahli-ahli agama yang pertentangan ngamukan itu, lambantu min qaulika. Mesti enggak punya anggota, kamu lari semua. Jadi harus lembut. Untuk menjadi lembut, minta rahmat Gusti Allah. Kalau sudah menjadi pemimpin, dan dibekali kelembutan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau jadi pemimpin, salah terus nabok itu bukan pemimpin yang baik. Salah, jadi maafkan. Tanyai dulu, kenapa kamu begini? Saya kula kinten ngaten. Oh, jadi kowe salah paham. Sok nek kowe gak paham takon ya. Nggih, maafkan. Fa'fu anhum. Lah kalau dia berdosa kepada Allah bukan pada kita, wastaghfir lahum. Kamu yang mintakan ampunan kepada Allah. Ini Kanjeng Nabi ngono. Jadi
Kalau ada orang yang salah kepada beliau, beliau maafkan. Kalau bersalah kepada Allah, beliau mintakan maaf kepada Allah. Wastaghfir lahum. Dan jangan lupa meskipun umat itu di bawahmu, masyawir hum bil amri. Ajak musyawarah. Kadang-kadang pikiran kita itu karena terlalu banyak hal yang kecil tidak terpikirkan. Sedangkan anak buah kadang-kadang tidak banyak pikiran, muncul pikiran-pikiran yang cemerlang. Dengan mengajak musyawarah dengan anak buah, maka apa yang kita pikirkan menjadi sempurna karena tambahan-tambahan masyurah dari orang-orang. Itu pentingnya musyawarah kan di situ. Karena tidak semua hal terpikirkan oleh kita. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita mungkin terpikirkan oleh yang lain. Kalau kita musyawarah, ketemulah pikiran-pikiran baik menjadi satu. Baru idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita musyawarah segala macam, mantap, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Jangan dulu-dulu tawakkal 'ala Allah. Nah benar. Tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar, setelah musyawarah dan lain sebagainya. Makanya dulu ada yang bertanya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam soal tawakal ini. Kanjeng Rasul, ini untuk saya lepas saja, saya tawakal atau bagaimana ini? Rasulullah menjawab, ikil wa tawakal. Cancang baru tawakal. Bukan kok terus sepeda motor kamu biarkan terus kamu tawakal. Emangnya Gusti Allah penunggu sepedamu. Kunci dulu sepeda itu baru tawakal. Ya. Al hadits tsamin wallahu